Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, bagaimana nih kalian tadi sudah beristirahat kan? Sudah makan semua? Sudah minum? Sudah sholat? Nah, coba sekarang Ibu minta tolong duduknya dirapikan sedikit ya. Itu karena masih berantakan tuh, tidak lurus mejanya. Yuk dirapikan dulu yuk. Ya, sudah. Sebelum Ibu melanjutkan pelajaran yang tadi, Ibu mau bertanya dulu nih sama kalian. Siapa yang tadi saat istirahat membeli minuman dingin di kantin? Ya, hampir semuanya ya ternyata banyak. Nah, minuman dingin itu biasanya mengandung es batu. Ya kan? Kita sudah tidak aneh sama yang namanya es batu. Karena es batu sendiri itu dapat mendinginkan minuman. Tapi, kalian pernah dengar nggak? Pernah lihat nggak? Es batu yang dia justru dapat terbakar. Pernah lihat? Nah, ada itu namanya adalah metanahidrat. Coba kalian lihat ya di PPT. Nah, ini metanahidrat. Metanahidrat adalah metana yang berada di sangkar kristal air, gugusan air. Makanya dapat terbakar. Tuh. Metanahidrat ini adalah salah satu contoh dari senyawa hidrokarbon. Metana ini terbentuk dari hanya dua unsur saja, unsur karbon dan unsur hidrogen. Nah, unsur karbon inilah yang menjadi unsur utama nih. Kenapa? Karena karbon ini adalah unsur yang sangat penting bagi kehidupan. Misalnya, kalian pernah menulis pakai pensil kan? Ya, terus kalian pernah makan makanan manis? Nah, makanan manis itu dari apa biasanya? Dari karbohidrat. Karbohidrat mengandung unsur karbon. Terus apalagi bensin juga tuh mengandung senyawa terdiri dari unsur karbon juga. Pada zaman dahulu ilmuwan-ilmuwan atau astronot jika ingin meneliti di ruang angkasa atau meneliti unsur-unsur yang ada di dalam bumi, itu biasanya yang dicari terlebih dahulu adalah unsur karbonnya. Berarti artinya unsur karbon itu sangat penting bagi kehidupan. Nah, ilmuwan zaman dulu berpikir nih kalau unsur karbon ini hanya dapat dibentuk dengan senyawa-senyawa hidup atau dia menyebutnya dengan senyawa organik. Pada tahun 1828, seorang ilmuwan dari Jerman bernama Friedrich Wöhler berhasil membuat urea. Urea sendiri itu ada di dalam urin. Urea yang mengandung karbon dapat dibuat oleh Friedrich Wöhler dengan menggunakan senyawa-senyawa anorganik di laboratorium. Berarti artinya senyawa organik pun dapat dibentuk dari senyawa anorganik. Jadi, nah, kita udah tahu dong kan sekarang kalau karbon itu sepenting itu ternyata ya bagi kehidupan. Berarti kita harus tahu dulu nih karbon itu apa. Coba sekarang kalian buka sistem periodic unsur yang kemarin Ibu minta untuk kalian bawa. Dibuka. Sekarang perhatikan baik-baik ya. Coba kita cari unsur karbon. Nah, di sini katanya unsur karbon ada di golongan 4A. Berarti artinya unsur karbon ini memiliki 4 elektron valensi. Berarti karbon ini mampu berikatan dengan 4 atom lain. Tuh. Juga dapat membentuk ikatan yang macam-macam nih. Ada ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Tuh. Kalau karbon dia berikatan dengan hidrogen, itu menghasilkan senyawa hidrokarbon. Nah, sekarang coba kalian lihat ke PPT yang Ibu tampilkan ya. Kita lihat ke bagan senyawa hidrokarbon. Tuh, hidrokarbon itu dapat terbagi menjadi alifatik, asiklik, dan aromatik. Yang akan kita pelajari itu adalah hidrokarbon alifatik. Alifatik adalah hidrokarbon dengan rantai yang terbuka. Alifatik sendiri ada dua nih jenisnya. Ada yang jenuh, ada yang tak jenuh. Kalau yang jenuh itu katanya tunggal. Kalau yang tak jenuh, dia memiliki ikatan rangkap. Ada rangkap 2, ada rangkap 3. Selanjutnya, contoh ikatan jenuh itu adalah alkana, sedangkan yang tidak jenuh adalah alkena dan alkuna. Sekarang kita masuk ke yang pertama, alkana.
alkana ini dia merupakan hidrokarbon jenuh dengan rantai tunggal. Nah, terus alkana sendiri itu memiliki rumus. Rumusnya apa? Rumusnya yaitu CN HN plus 2. Tuh, jadi C-nya itu untuk karbonnya ada berapa, H-nya untuk hidrogennya ada berapa. Contoh dari alkana, coba. Yang pertama itu ada metana. Metana itu adalah CH4. Metana ini merupakan salah satu senyawa hidrokarbon yang paling sederhana, namun paling banyak ditemukan di mana-mana. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan penamaan terhadap senyawa alkana? Kalian tolong lihat di PPT yang Ibu berikan ya. Tata nama atau meneliti cara penamaan menurut IUPAC. Yang pertama, tentukan rantai karbon yang terpanjang. Rantai karbon terpanjang itu biasanya disebut dengan rantai utama. Untuk rantai utama ya. Kalau satu, C-nya namanya meta. 2, eta. 3, propa. 4, buta. 5, penta. 6, heksa. 7, hepa. 8, okta. 9, nona. 10, beta. Nah, ini untuk penamaan rantai utama. Karena ini alkana, contohnya nih, ini kalian lihat C-nya hanya satu, ya kan? Berarti meta. Dia ini alkana, berarti belakangnya dengan menggunakan ana, jadi metana. Nih ya, untuk tata nama menurut IUPAC. Setelah rantai utamanya atau rantai karbon terpanjang tadi sudah kalian ketahui, kalian lanjut untuk menentukan cabang alkilnya. Setelah itu diberi nomor, lalu ditulis penulisan urutan gugus. Ini ada contohnya ya. Oh iya, ini untuk gugus alkil sendiri ada yang metil, ada yang etil, ada yang propil, ada yang butil. Terus nanti untuk bagian depannya, jika terdapat lebih dari satu cabang yang sama, itu ada kalau 2 itu di, 3 tri, 4 tetra, dan seterusnya. CH3. Contohnya ini Ibu buat sendiri. Nih, dari sini hal yang pertama harus kita lakukan yaitu tadi seperti aturan yang pertama, menentukan rantai utama atau rantai yang terpanjang. Kita lihat dari sini rantai terpanjangnya. Dari sini sampai ke sini C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 ya, kita simpen ya, kalau lurus itu ada 5. Sekarang selanjutnya, kalau misalnya dia berbentuk ke bawah atau siku-siku, ada 1, 2, 3, 4. Nah, 5 sama 4 panjangan yang mana? Panjangan yang 5, berarti artinya yang di sini merupakan rantai utama. Ya, rantai utama. Sedangkan yang ini adalah cabang atau alkilnya. Kalau kayak gini namanya gimana nih berarti? Ada yang bisa jawab? Oh iya, narmada, betul. Kalau seperti ini berarti artinya 3 metil pentana. Nih, sebelumnya diberi nomor dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia ini cabangnya di tengah-tengah, kalian boleh penomboran dari sini maupun dari sini. Itu sama saja, ya kan? Sekarang cabangnya di nomor 3. Kita tulis 3. Cabangnya ini CH3 metil. Berarti 3 metil, rantai utamanya pentana. Itu untuk alkana ya, contohnya. Tadi kan alkana termasuk hidrokarbon jenuh. Kalau alkena ini adalah hidrokarbon yang tak jenuh. Nih, alkena. Alkena adalah hidrokarbon tak jenuh. Rantainya
rangkap 2. Alkena juga punya rumusnya CN-HN gitu. Tadi kan ini alkana, belakangnya nama rantai utamanya ditambah dengan anak. Kalau alkena berarti rantai utamanya ditambah dengan enak gitu. Contohnya ini maksudnya gini ya, CnH2n, C2H4. Ini rumusnya ya. Alkena, rantai utama melalui ikatan rangkap 2. Jadi rantai utamanya nih seperti yang dicontoh melalui ikatan rangkap 2 nih ya. Lihat, itu yang garis biru merupakan rantai utama. Kan rantai utamanya sudah tahu nih. Terus selanjutnya kita lihat cabangnya yang mana. Cabangnya yang metil, ya kan? Untuk penomoran dari rantai utama ini, kalau tadi alkana dilihat dari yang paling dekat dengan cabang, kalau alkena dilihat dari yang paling dekat dengan rangkap. Cabangnya ada di nomor keempat. Ini namanya apa nih? 5 rantai utama, 1 metil, ya kan? Metilnya hanya 1. Berarti namanya penulisannya gimana? Nomor cabang, ya kan? 4. Dilanjut dengan cabang metil, terus nomor rangkap 2, karena CH yang rangkap itu ada di nomor 2, ya kan? Selanjutnya baru rantai utama pentena. Jadi rantai utama ini sama seperti alkana, ditaruh di belakang. Selanjutnya alkuna. Nah, ini untuk alkuna nih. Alkuna ini sama seperti alkena, dia hidrokarbon, tidak jenuh. Dia rangkap 3. Nah, sama seperti alkana dan alkena, alkuna sendiri memiliki rumus. Rumusnya adalah CnH2n-2. Contohnya, sekarang kalian lihat kembali ke PPT yang Ibu sajikan di depan. Untuk tata nama IUPAC, jadi yang pertama sama seperti sebelumnya. Yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan rantai utama. Kita lihat di sini rantai utamanya rantai lurus, ditandai dengan garis yang berwarna biru, ya kan? Setelah itu menentukan cabang alkil. Ada yang ditandai dengan warna merah, sama yang ditandai dengan warna hijau. Baru selanjutnya diberi nomor. Nah, penomoran dimulai dari yang selalu dekat rangkap. Jadi ingat bedanya, kalau yang ada rangkap-rangkapnya, penomoran selalu dimulai dari dekat dengan rangkap, bukan dekat dengan cabang, kan? Jadi rangkapnya ada di C2, ya kan? Terus kita lihat lagi, oh ternyata ada cabang nih, ada metil 2 yang atas sama yang bawah, itu di atom C yang ke-4. Terus ada lagi ternyata cabang di atom C yang ke-6 itu berupa etil. Penamaannya dimulai dari rantai utama. Rantai utamanya ada 9 di sini namanya nona atau non. Terus di sini alkuna, berarti namanya nona gitu. Selanjutnya kita lihat, oh ternyata rangkap 3-nya ada di nomor atom yang kedua, nomor atom C yang kedua, ya kan? Setelah itu kita lihat lagi, cabangnya kan ada 2 nih, ada metil, ada etil, ya kan? Metil sama etil kalau berdasarkan huruf abjad M atau E dulu. E dulu kan, berarti nanti etil yang ditaruh di depan penulisannya, baru setelah itu baru metil, habis itu rantai utama. Berarti 6 etil, 4,4 dimetil, dan 2 nonuna. Jadi ingat ya, rantai utama meskipun ditentukannya pertama, tetapi untuk ditulis dalam penamaannya, dia rantai utama itu di belakang. Jadi cabang, baru rantai utama. Tuh. Ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Nah, jika tidak ada, kemarin Ibu kan sudah kalian dalam beberapa kelompok, kan? Nah, Ibu ada tugas nih, tugas diskusi untuk kalian. Jadi Ibu akan memberikan soal-soal yang isinya adalah senyawa-senyawa nih. Senyawa dari alkana, alkena, dan alkuna. Nanti kalian yang akan
menuliskan namanya apa gitu. Ibu tulis dengan rantai-rantainya. Ya, sekian penjelasan dari Ibu. Sekarang kalian boleh kerjakan ya soal dari yang Ibu berikan, bersama-sama diskusi dengan kelompok kalian. Ya, terima kasih.